Tanaman telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Nusantara, bukan hanya sebagai sumber pangan dan bahan obat-obatan, tetapi juga dijadikan sebagai syariat atau alat bantu untuk penangkal gangguan bangsa makhluk astral. Dalam berbagai budaya dan kepercayaan yang ada di Nusantara kita tercinta ini, tanaman-tanaman ini dipercaya memiliki kekuatan yang mampu menetralisir pengaruh energi negatif dan gangguan dari bangsa makhluk halus. Selain itu, tanaman-tanaman ini juga sering digunakan dalam berbagai upacara adat sebagai simbol pemurnian dan perlindungan. Sementara tanaman lainnya sering dijadikan sebagai simbol kesucian dan ketenangan. Kepercayaan ini diwariskan secara turun-temurun dan masih dipraktikkan hingga kini, menunjukkan betapa kuatnya hubungan antara manusia dan alam dalam konteks spiritual dan budaya di Nusantara. Ingin tahu tanaman apa saja yang dimaksud? Berikut ini 15 tanaman yang diyakini memiliki kemampuan untuk mengatasi dan menetralisir energi negatif bangsa entitas gaib seperti jin, setan, dan hal mistis lainnya. Tanaman pertama yang akan kita bahas adalah bawang putih. Bawang putih telah lama dikenal dalam berbagai budaya sebagai pelindung dari gangguan bangsa makhluk astral. Bawang putih dipercaya memiliki sifat magis yang kuat, dengan aromanya yang tajam. Hal ini dipercaya mampu menetralkan dan mengusir energi negatif bangsa makhluk halus. Dalam praktik spiritual, bawang putih diyakini dapat menciptakan perlindungan yang efektif untuk menetralisir pengaruh jahat bangsa makhluk halus. Oleh karena itu, orang tua kita terdahulu sering menggantung bawang putih di pintu rumah, karena hal ini dipercaya sebagai salah satu cara untuk mengusir atau menetralisir bangsa entitas gaib jahat. Tanaman kedua adalah kemangi. Kemangi sering digunakan dalam ritual membersihkan aura dan ruangan dari energi negatif. Karena kemangi dipercaya memiliki energi khusus yang mampu menetralisir pengaruh buruk dan menciptakan ruang yang lebih bersih dan aura yang stabil. Aromanya yang khas, yang dikenal menyegarkan dan menenangkan, dipercaya tidak hanya mampu mengusir makhluk halus, tetapi juga mampu memperkuat energi positif di sekitarnya. Dengan demikian, kemangi menjadi salah satu bagian penting dalam ritual pembersihan untuk membantu menghadirkan suasana yang lebih tenang dan seimbang. Tanaman ketiga adalah kaktus. Kaktus hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran, mulai dari yang besar hingga yang kecil, membuatnya cocok sebagai hiasan di berbagai jenis ruang. Tanaman ini tidak hanya menambah keindahan estetika, baik di dalam maupun di luar ruangan, tetapi juga memiliki makna simbolis yang mendalam. Selain dikenal sebagai tanaman penangkal santet dan gangguan dari bangsa entitas gaib lainnya, kaktus juga dipercaya membawa energi positif dan rezeki ke dalam rumah. Bahkan lebih dari itu, keberadaan kaktus di sekitar rumah dipercaya dapat menciptakan perlindungan serta menarik keberuntungan. Oleh sebab itu, banyak orang menjadikannya pilihan yang populer selain indah dan unik untuk dijadikan dekorasi rumah, sekaligus untuk menetralisir bangsa makhluk halus. Tanaman keempat adalah lidah mertua. Tanaman lidah mertua dikenal karena kemampuannya yang efektif dalam menyerap polutan udara, menjadikannya pilihan ideal untuk meningkatkan kualitas udara di dalam ruangan. Selain manfaatnya untuk kesehatan, lidah mertua juga diyakini memiliki kemampuan untuk menangkal energi negatif, menciptakan suasana yang lebih harmonis dan ketenangan di rumah. Dengan penampilan yang menarik dan memiliki kemampuan dalam menetralisir aura negatif, lidah mertua menjadi salah satu tanaman untuk kebersihan udara maupun untuk menjaga keharmonisan di lingkungan tempat tinggal. Tanaman kelima adalah bunga mawar. Selain cantik secara estetik, bunga mawar juga memiliki kemampuan dalam menangkal gangguan gaib. Dalam berbagai tradisi dan kepercayaan, bunga mawar salah satu tanaman yang diyakini memiliki kemampuan dalam menetralisir yang kuat terhadap energi negatif. Jika seseorang merasakan gangguan dari makhluk tak kasat mata atau serangan energi negatif, bunga mawar diyakini mampu menyerap dan menetralkan energi negatif tersebut, menciptakan perlindungan tambahan bagi pemiliknya. Keindahan bunga mawar tidak hanya terletak pada penampilannya, tetapi juga pada kemampuannya untuk menjaga keseimbangan energi dan melindungi dari pengaruh buruk. Tanaman keenam adalah pandan. Pandan tidak hanya digunakan sebagai pewangi alami dalam masakan, tetapi juga dipercaya memiliki kemampuan sebagai pelindung terhadap energi negatif.
Dalam banyak budaya, pandan diyakini mampu menangkal gangguan mistis dan melindungi rumah dari pengaruh buruk. Aroma khas pandan diyakini memiliki kemampuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih positif, membantu menjaga keseimbangan energi di dalam rumah, serta mencegah masuknya energi jahat. Dengan demikian, pandan tidak hanya berfungsi sebagai bahan dapur, tetapi juga sebagai salah satu tanaman pelindung yang mampu menjaga keharmonisan energi di sekitar rumah. Tanaman ketujuh adalah bunga kenanga. Menurut para ahli spiritual, makhluk halus, terutama bangsa jin, tidak menyukai aroma khas bunga kenanga. Aroma bunga ini dianggap sebagai penghalang yang efektif karena memiliki karakteristik yang dapat mengusir energi negatif. Selain itu, warna terang bunga kenanga melambangkan kesucian dan kekuatan spiritual yang diyakini tidak bisa disentuh oleh bangsa makhluk halus. Dengan adanya tanaman bunga kenanga di rumah, ini diyakini dapat menciptakan perlindungan tambahan dari bahaya yang dibawa oleh bangsa jin dan entitas gaib lainnya, menjadikannya sebagai salah satu tanaman yang dipercaya mampu menetralisir energi negatif dan keseimbangan energi di lingkungan rumah. Tanaman kedelapan adalah daun sirih. Sejak dahulu, daun sirih telah populer sebagai obat herbal berkat khasiatnya yang luar biasa. Tanaman ini dikenal memiliki berbagai manfaat kesehatan, termasuk kemampuan untuk memperbaiki sistem pencernaan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu, banyak yang percaya bahwa daun sirih memiliki kemampuan untuk menetralisir dan menangkal kekuatan jahat seperti sihir atau santet, dan menjaga keseimbangan energi di sekitar. Tanaman kesembilan adalah pohon tebu ireng. Tanaman ini dikenal sebagai pohon tebu wulung. Tanaman satu ini berbeda dari tebu biasa dalam hal penampilan dan sifatnya. Banyak orang di Jawa percaya bahwa menanam pohon tebu wulung di sekitar rumah atau depan rumah memiliki kekuatan untuk menangkal dan menetralisir berbagai gangguan gaib dan melindungi rumah dari energi negatif. Selain fungsinya sebagai salah satu tanaman pelindung spiritual, pohon ini juga diyakini dapat menciptakan perisai energi yang menghalangi pengaruh mistis yang tidak diinginkan. Kepercayaan akan hal ini menjadikan pohon tebu wulung sebagai bagian tanaman penting yang dipercaya mampu menjaga keharmonisan rumah tangga dan menjaga kestabilan energi sekitarnya. Tanaman ke-10 adalah pohon gaharu. Pohon ini diyakini oleh umat Islam berasal dari surga, menjadikannya sangat istimewa dalam berbagai tradisi. Kayu gaharu memiliki banyak khasiat, mulai dari penggunaan medis seperti dalam pengobatan tradisional hingga sebagai penangkal gangguan mistis lainnya. Kayu gaharu dipercaya dapat mengusir jin dan melawan pengaruh negatif, termasuk santet dan teluh. Selain itu, aromanya yang khas dan menenangkan sering digunakan dalam ritual dan upacara spiritual untuk menciptakan perlindungan serta menjaga keseimbangan energi di lingkungan sekitar. Tanaman ke-11 adalah pohon kelor. Daun kelor memiliki aroma menyengat yang khas meskipun tidak banyak orang yang menyukainya. Meski begitu, daun kelor dikenal sangat efektif dalam menangkal gangguan mistis dan diyakini mampu memusnahkan ilmu hitam yang mungkin diarahkan ke rumah. Keberadaan daun kelor di sekitar rumah dianggap sebagai penghalang yang kuat terhadap energi negatif dan praktik ilmu sihir yang dapat merugikan. Selain manfaatnya dalam perlindungan spiritual, daun kelor juga dapat diolah menjadi makanan yang lezat dan bergizi, menawarkan keuntungan ganda sebagai bahan makanan sehat, sekaligus alat perlindungan spiritual. Tanaman ke-12 adalah pohon bidara. Pohon satu ini diyakini tumbuhan dari surga dan memiliki khasiat gaib yang kuat. Daun pohon bidara sering digunakan dalam berbagai praktik untuk mengobati gangguan mistis seperti teluh dan santet. Pohon bidara diyakini memiliki kemampuan untuk menetralisir berbagai energi negatif dan melindungi dari pengaruh buruk. Selain memiliki manfaat dalam hal spiritual, pohon bidara juga cocok dijadikan sebagai tanaman hias untuk menambah keindahan dan memberikan sentuhan alami pada dekorasi halaman rumah. Dengan kombinasi manfaat medis dan estetika, pohon bidara menjadi salah satu tanaman pilihan utama untuk meningkatkan keseimbangan spiritual dan mempercantik lingkungan sekitar. Tanaman ke-13 adalah bangel. Tanaman ini biasanya digantung di depan rumah atau di ruangan sebagai perlindungan khusus untuk bayi dan ibu hamil dari gangguan makhluk gaib.
Meskipun tidak begitu populer, tanaman bangel diyakini memiliki kemampuan untuk menetralisir energi gaib jahat dan melindungi dari ilmu hitam yang mungkin dikirim oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Keberadaannya dianggap efektif dalam menetralkan energi negatif, serta menciptakan suasana yang lebih aman dan nyaman. Dengan manfaat ini, tanaman bangel menjadi pilihan yang baik untuk ditanam di ruangan rumah. Tidak hanya sebagai bagian dekoratif, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga keseimbangan energi di lingkungan rumah. Tanaman ke-14 adalah pohon pinang merah. Ini adalah sebutan untuk jenis palem hias yang dikenal dengan kelopak berwarna merah atau kemerahan yang mencolok. Pohon ini tidak hanya menambah keindahan dekoratif di rumah, tetapi juga dipercaya memiliki kemampuan untuk menolak serangan ilmu hitam yang ditujukan kepada penghuni rumah. Dalam berbagai kepercayaan, pohon pinang merah atau palem ini diyakini sebagai pelindung efektif yang dapat menciptakan penghalang terhadap energi negatif dan melindungi lingkungan rumah dari gangguan mistis. Tanaman ke-15 adalah bambu kuning. Tanaman ini tergolong cukup langka dan harganya relatif mahal di pasaran, terutama karena warnanya yang kuning cerah, berbeda dari bambu biasa yang berongga. Bambu kuning dikenal karena kekuatannya yang lebih baik dan daya tahannya yang lebih lama dibandingkan bambu biasa. Di pedesaan, bambu kuning sering digunakan sebagai pagar rumah, di mana hal ini tidak hanya untuk pagar rumah semata, tetapi juga untuk menambah nilai estetika. Selain mempercantik pekarangan rumah, bambu kuning dipercaya memiliki kemampuan dalam menetralisir pengaruh jahat hingga mampu mengubah niat jahat seseorang, memberikan lapisan perlindungan tambahan terhadap pengaruh energi negatif. Itulah 15 tanaman yang dipercaya dapat menangkal atau menetralisir energi negatif. Perlu diingat, dalam hal ini kami kembalikan lagi pada keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Ingatlah, kekuatan dan perlindungan sesungguhnya yang paling sempurna hanya berasal dari Tuhan semesta alam. Meskipun tanaman-tanaman ini memberikan manfaat tambahan dalam hal spiritual dan emosional, namun, tidak ada yang mampu menandingi atau menggantikan kekuatan dan perlindungan yang diberikan oleh kekuatan ilahi. Tanaman hanyalah jalan syariat atau alat bantu. Jangan sampai kita melupakan pemberi kekuatan yang sejati. Dengan menggabungkan perawatan tanaman dengan doa dan keyakinan yang kuat, Anda dapat menciptakan lingkungan yang tidak hanya mendukung kesehatan fisik dan emosional, tetapi juga lebih mendekatkan diri pada sumber kekuatan yang lebih tinggi. Semoga video ini memberikan wawasan yang bermanfaat. Jika ada pemikiran atau pengalaman lain yang ingin Anda bagikan, jangan ragu untuk menyampaikan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video kami, dan jangan lupa untuk terus mendukung dengan like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten menarik lainnya.